Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Saya berharap kalian yang ada di rumah untuk saat ini, walaupun kondisi Alhamdulillah baik. kondisi seperti ini, saya berharap kalian semuanya tetap semangat. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Dari antara kalian, apakah ada yang ingin memimpin doa? Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dipersilakan. Selesai. Terima kasih Kak Gudel atas kesediaannya dalam memimpin doa. Semoga layanan pada siang hari ini berjalan dengan baik. Saya ingin mengecek presensi kehadiran kalian. Mas Ahmad Jumanto hadir? Hadir. Mbak Alfiah Sri Murni Hadir, Kak. hadir. Mas Budel Viero hadir? Hadir Pak Mar. Yang terakhir Mas Mahendra hadir? Gimana Mas Mahendra ini? Mungkin baru trouble jaringannya ya. Jadi karena internet ya seperti ini. Tidak apa-apa. Kesempatan yang berbahagia ini Pak Amar ingin ngajak sharing dan berbagi tentang apa tuh pacaran itu. Ya. Nah, ada beberapa tujuan yang ingin Pak Amar tekankan. Yang pertama adalah sebab-sebab seseorang itu berpacaran. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan dampak yang muncul. Jadi dari dampak itu nanti kalian yakin enggak dengan dampak yang terjadi. Nah, yang ketiga adalah langkah-langkah bagaimana biar kalian tidak terjerumus pada dampak negatif. Bisa dipahami ya? Oke, Pak. Oke. Namun biar lebih semangat, ya, biar lebih semangat, biar kita lebih energik, Pak Amar ingin ngajak kalian untuk is breaking. Izinkan Pak Amar menyampaikan materi layanan pada hari ini terkait dengan dampak pacaran di usia remaja. Apa tuh pacaran itu? Ada contoh kasus, ya. Silakan bisa dibacakan. Kasus pacaran. Ada seorang siswi SMA yang memiliki pacar. Pacarnya adalah seorang pekerja proyek yang ada di Jakarta. Aktivitas pacaran sudah berlangsung 2 tahun. Setiap pacarnya pulang dari Jakarta sering janjian dan kencan. Dan suatu ketika terjadi hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Akhirnya siswa SMA tersebut dikeluarkan dari sekolah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bagaimana sikap kalian dengan kasus tersebut? Terima kasih Mbak Nisa sudah membacakan. Menurut anak-anakku semuanya, sikap kalian bagaimana? Kira-kira masa depan anak ini masih ada harapan enggak? Kalau menurut saya, sebagai pembelajaran bagi dirinya untuk lebih berhati-hati dan itu bisa dijadikan pembelajaran juga untuk anaknya kelak. Yang lainnya? Ada lagi? Izin menyampaikan pendapat, bisa kejar paket C, tapi kebanyakan dari orang-orang yang putus sekolah di pertengahan gitu biasanya sudah tidak ada minat untuk melanjutkan sekolah. Dan bisa dikatakan masa depannya ya bukan berarti suram, tapi kurang berpendidikan. Jadi bahagialah yang saat ini masih jomblo. Yang pertama, hidup kalian tentunya pasti lebih bebas. Berikutnya lagi, tidak ada aturan ataupun seseorang yang mengekang, seseorang yang mengatur harus ini, itu, dan lain sebagainya. Dalam hal ini pacar. Dampak pacaran bagi remaja. Nah, di dalam diri kalian, khususnya perempuan ini, ada beberapa yang harus dilindungi ataupun harus dijaga. Pertama, ini yang harus kalian tekankan adalah keimanan kalian. Yang kedua, harga diri kalian juga harus dilindungi. Dan yang paling utama adalah kunci kalian, yaitu komitmen untuk berpacaran setelah menikah atau tidak berpacaran sebelum menikah. Ini Pak Mar berikan tambahan materi, ya, pacaran menurut pandangan Islam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beralasan untuk mengenal lebih jauh pasangannya, tidak sedikit kaum muda lebih memilih untuk menjalani proses pacaran sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah. Namun ternyata dalam Islam pacaran justru sangat dilarang. Apa alasannya? Kenapa dalam Islam pacaran dilarang? Dalam Islam sesungguhnya memang telah mengatur atau mengajarkan bagaimana menyalurkan fitrah cinta dalam syariatnya. Tapi perlu kita garis bawahi, jika pacaran yang sering dijalani oleh kaum muda merupakan salah satu penyaluran cinta yang salah, bahkan dianggap salah satu dosa besar dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang tidak halal baginya, karena sesungguhnya syaitan adalah orang ketiga di antara mereka berdua kecuali apabila bersama mahramnya. Hadis riwayat Ahmad. Sebab-sebab seseorang berpacaran itu sebenarnya apa toh? Ikut-ikut tren Pak, biasanya itu kan di zaman sekarang trennya pacaran ya ikut pacaran gitu. Kalau dan kurangnya pergaulan biasanya. Terima kasih Mbak Vika. Yang lain yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, silahkan Mbak Nisa. Karena ketertarikan antara satu sama lain, terus merasa nyaman, terus merasa diakui, mendapatkan pengakuan, terus merasa keren, gitu. Terima kasih sekali Mbak Nisa. Mohon izin menjawab. Yang pertama, faktor dalam diri kita pribadi, kemudian faktor dari lingkungan. Kalau faktor dalam diri kita pribadi, yaitu keinginan kita kuat untuk bagaimana toh rasanya pacaran gitu. Kemudian kalau dorongan dari luar, mungkin dari sosial media, mungkin dengan melihat sinetron televisi, kemudian kita tertarik untuk berpacaran. Terima kasih sekali Kak Gutel atas jawabannya. Kalau memang kalian sudah menentukan sebab-sebabnya, ini kan tentunya ada dampak yang muncul. Nanti silakan kalian bisa berdiskusi dengan kelompok yang sudah saya bagi. Nanti dibahas tentang dampak-dampak yang muncul dan langkah-langkah agar kalian tidak terjerumus pada dampak negatif pacaran. Kelompok siapa yang ingin mencoba menjawab? Silakan. Untuk dampak positifnya itu ketika kita moodnya menurun, kayak seperti banyak masalah, itu tuh bisa ada yang memotivasi gitu loh Pak. Untuk yang dampak negatif itu prestasi belajar bisa menurun. Selain itu juga hidup boros, karena biasanya kalau pacaran itu kan pasti kalau keluar kan buat beli entah itu bensin atau jajan gitu Pak. Selanjutnya yang terakhir ini masuk pada langkah-langkah bagaimana biar seseorang itu tidak terjerumus pada dampak negatif dari pacaran itu sendiri. Silakan yang ingin menyampaikan pendapatnya. Yang pertama itu harus memperkuat keimanan. Yang kedua, menjaga pergaulan lah. Kalau dari pergaulan kita sendiri kalau baik ya, pastinya akan berdampak baik bagi kita gitu. Terus yang ketiga, jangan mudah sama orang lain. Terpengaruh. Ya, jangan mudah terpengaruh sama orang lain. Terima kasih Mbak Nisa. Ingin menyampaikan pendapat. Nah, langkah-langkah bagaimana cara kita itu menghindari pacaran. Nah, mungkin ini dari segi religius ya, segi agama mungkin. Yang pertama, kalau kita agamanya Islam, kita Muslim, itu yang pertama selalu mengingat Allah. Kalau memang kita serius dalam hubungan itu, ya kita langsung aja temui orang tuanya langsung. Nah, itu ngomong langsung. Puasa juga bisa menahan nafsu kan. Nah, menurut saya daripada kita pacaran itu mending kita raih prestasi. Cari hal-hal positif pengganti dari pacaran itu. Terima kasih sekali Kak Ju. Tiba pada tahap yang terakhir yaitu tahap refleksi. Namun sebelum tahap refleksi saya lanjutkan. Nanti Pak Mar akan mengirim LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik,
yang nanti saya kirimkan di WA group. Nanti bisa dikerjakan kurang lebih 10 menit. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya. Apa manfaat yang kalian dapatkan setelah kalian mendapatkan layanan bimbingan dan konseling terkait dengan pacaran di usia remaja ini? Ya kita lebih tahu batas-batasan mengenai pacaran itu sendiri. Jadi supaya kita punya proteksi terhadap diri sendiri, terhadap pacaran itu sendiri sih Pak. Kan lebih baik ya nggak usah lah Pak. Gitu lebih baik. Menurut saya seperti itu. Ya, terima kasih Mas Baik. Dari banyak pendapat yang disampaikan teman-teman, kalau menurut saya itu kesimpulannya lebih pada pilihan diri sendiri. Jadi kita mau melakukan apa itu terserah kita. Tetapi ya pilihan itu tentunya didasari pada pedoman-pedoman ya. Salah satunya tadi yang pertama itu paling utama itu agama. Terus kemudian yang kedua itu ya dengan adanya seperti ini, sharing seperti ini, kita dapat menambah pengetahuan. Terus kita juga bisa lebih memahami dan lebih berhati-hati gitu. Terima kasih sekali Mbak Eva atas jawabannya. Nanti Pak Mar akan ngirim link pada grup WA kalian, link evaluasi, baik evaluasi proses maupun hasil. Saya tunggu besok pagi. Demikian adik-adik layanan pada siang hari ini. Pak Mar berharap apa yang kalian dapatkan pada siang hari ini betul-betul bermanfaat. Sebelum saya tutup, siapa yang ingin memimpin doa? Sebelum mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, semoga kegiatan sore hari ini membawa berkah dan manfaat kepada kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Amin. Terima kasih Kak Mai atas kesediaannya untuk memimpin doa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.